huquqil zawjain. Al-faslu tsani fi huquqiz zawji al-wajibati 'ala zawjati. Pasal yang kedua, pembahasan yang kedua ini adalah fi huquqiz zawji, dalam hak-hak suami al-wajibati yang wajib 'ala zaujah, zaujati atas istri. Jadi ada hak-hak yang mesti ditunaikan oleh kita punya istri, yang punya istri. Dan begitu juga kita penting ini ya bagi yang hendak ingin menikah. Ini ilmunya ya. Kenapa? Karena al-ilmu qabla al-amal. Ilmu dulu sebelum beramal. Jadi pasal yang kedua ini menjelaskan kemarin adalah hak-hak suami atas istri. Sekarang sebaliknya, hak istri kepada suami. Nah, ini penting. Allah Ta'ala, Allah berfirman di surah An-Nisa, dalam surah An-Nisa, Ar-rijalu qawwamuna 'alan nisa'i. Ar-rijal jamak dari rajul. Ar-rijalu bermula laki-laki itu qawwamuna 'alan nisa, adalah pemimpin ya. Qawwamuna 'alan nisa, atas perempuan, istri-istri kamu. Jangan kau disetir, kau yang nyetir. Nah, musallatuna 'ala ta'dibihim, artinya yang diberi kuasa pada suami-suami itu ala ta'dibihinna, untuk mengajari adab itu para istri. Ya, musallatun para suami itu adalah yang diberi amanah ala ta'dibihinna, untuk mengajari adab itu istri. Jadi kita ini laki-laki mesti bisa sebagai qawwamuna 'alan nisa, pemimpin. Karena tabiat perempuan itu ya, diantaranya adalah ingin dilindungi, merasa harus kita ini laki-laki tempat pertumpuhan dia. Ibaratnya kalau berjalan ya, seakan-akan kita ini sebagai tempat bernaungnya. Wah, itu tabiat perempuan. Ya, musallatuna 'ala ta'dibihinna bima faddalallahu, dengan apa yang telah mengangkat atau melebihkan oleh Allah. Wah. Ya, bihi dengannya ba'dahum, akan sebahagian laki-laki itu, sebagian mereka, ala ba'din, atas sebahagian. Maksudnya an-nisa'i artinya perempuan. Maksudnya apa? Allah katakan bahwa kita laki-laki ini itu adalah qawwamun, pemimpin. Yang mengatakan siapa? Ya? Yang mengatakan siapa? Allah. Jadi kalau Allah mengatakan wahai perempuan kau mesti terima. Nah, bahwa memang laki-laki ini ya, secara ahkamnya, hukum Allahnya, bima faddalallah, kita ini para suami sudah diberikan satu langkah lebih depan daripada istri. Makanya kita heran nanti, jangan sempat kita ya, maksudnya apa? Istri itu yang mengapa kita? Di mana martabat kita sebagai suami? Bima anfaqu, dengan sesuatu yang mereka memberi nafkah. Anfaqu itu siapa? Para suami. Karena kita yang beri nafkah. Bima, dengan sesuatu, anfaqu yang mereka memberi nafkah, ay alaihinna, atas para perempuan. Artinya para istri-istri. Min amwalihim, daripada harta mereka, suami. Jadi kita ini kan yang memberi nafkah kepada istri. Nah, kita tentu kita yang cari nafkah. Ya, kita yang cari nafkah. Paham ya? Jadi nanti kalau apa dalilnya yang mengatakan bahwa suami itu lebih unggul, mesti lebih unggul dari suami daripada istri, itu Allah sendiri. Sami'na wa ata'na. Karena salah su ayatin ya, nazalat makrunatan. Ya kan? Nazalat makrunatan. Ya, maka tidak bisa dia kecuali beriringan dia. Atiullah wa atiur rasul. Taatlah kepada Allah, taatlah kepada Rasul. Ya, man ata Allah, siapa yang taat kepada Allah, walam yuti' rasul, falam yuqbal minhu. Tapi tak taat kepada Rasul, tidak diterima juga. Ya. Masa kita cuma berbaju tapi tak bercelana? Ya kan? Pakai baju Ustaz Hasbi tapi tak bercelana. Gimana modelnya itu? Pas-pas. Model Nabi. Ya, min amwalihim, dari harta mereka kita suami ini, harta kita ini, binikahihinna, dalam menikahi mereka para istri. Ya, nafkah kita, makanya kita lebih diunggulkan oleh Allah.
Ya, kita yang memberikan nafkah kepada istri dengan harta kita. Kal mahri, seperti mahar. Rasulullah berapa maharnya? 20 onta. Satu onta bikin dulu 30 juta. Satu onta bikin dulu 30 juta. Berarti Nabi maharnya itu ketika menikah dengan Siti Khadijah sekitar 600 juta. Sekarang onta nggak segitu lagi. Jadi sekarang dikali-kalikan mahar Nabi itu sekitar 1 M. Kira-kira kalau mahar orang 1 M, anak muda lagi, kira-kira miskin atau kaya? Kaya. Kaya. Kita aja yang Kaya. ya ada. Kalau kita ada, ya silakan. Ya, silakan. Ustaz Ali, saya sanggup 100 juta. Enggak apa-apa kalau kaya. Tapi kalau enggak ada, ya 20 juta, 25 juta. Paling main-main kita ini, paling saya tengok main-main dari wajah-wajah kita ini, main-main 25 juta, 30 juta, bukan mengukur ya, 30 juta. Paling tinggi lah 50 juta. Paling tinggi betul itu 50 juta. Dan sebenarnya itu pun sudah itu banyak segala pegi itu perjuangannya itu. Oh, belum ini lagi, ya. Yakin saja, ya. Ada aja jalannya itu. Cuma ada orang ini sudah berkali-kali diyakinkan, tak yakin dia. Ya. Tapi entah siapa orangnya itu. Tanya sebelah kiri saya ini nggak tahu saya. Ya. Kal mahri, seperti mahar. Jadi kalau laki-laki itu sudah punya mahar, ya sudah dia punya mahar, maka menikah. Ya, bisa kau nafkahi dia menikah. Syaratnya kau ada mahar dan ada nafkah. Bisa kau menafkahi. Contoh, saya sudah ngajar. Bisa. Oh, kalau sudah begitu langsung segera menikah. Tidak ada halangan lagi. Dengan syarat, dengan niat yang tulus. Kepada siapa? Kata Imam Ghazali, kepada orang yang memang tulus mencintaimu dan tulus menerimamu. Ya, tulus mencintaimu, ya, dan tulus menerimamu. Itu. Ya. Qala al-mufassiruna, berkata para mufassir ahli tafsir. Ya. Qala al-mufassirun, berkata al-mufassir, tabdilur rijali alaihinna. Jadi mendahulukan para laki-laki, lebih utama para laki-laki, para suami, alaihinna, atas mereka perempuan, itu min wujuhin kasirotin, dari jalan yang banyak. Maksudnya apa ini? Jadi keistimewaan laki-laki atas perempuan itu dalilnya banyak sekali. Paham? Min wujuhin kasirun, dari arah yang banyak, dalilnya banyak. Ya, perempuan mesti mengakui, ya, perempuan mau nggak mau mesti mengakui bahwa laki-laki itu lebih unggul selangkah daripada perempuan. Nah, ini, ya, siapapun nanti perempuannya, walaupun nanti ya istrinya presiden, ya, suaminya Gojek, ya. Apakah mentang-mentang sedemikian petet-petet istri? Tidak bisa dalam fikih. Ya. Kata wasit tabdilur rijali alaihinna min wujuhin kasiro. Kata para ulama mufassirin, ya, unggulnya laki-laki atas perempuan ini dalilnya banyak. Min wujuhin kasiratin. Hakikiyatin wa syar'iyatin, baik yang bersifat hakiki atau bersifat syar'i, syariat. Ya. Baik dalilnya bersifat hakiki atau syar'i. Wah, ya, dalilnya banyak. Macam Jawas, mana dalilnya? Begitu. Paminal awali, daripada yang pertama, apa? Anna ukulahum wa ulumahum aksaru, bahwa akal mereka para laki-laki, wa ulumahum, ilmu mereka para laki-laki, aksaru, lebih banyak. Kira-kira masuk akal nggak? Masuk. Ya, kira-kira laki-laki itu kan tengok ini, dari paminal awali, daripada yang pertama, daripada dalilnya seginya banyak, baik yang bersifat hakiki atau syar'i. Pertama, anna ukulahum, akal laki-laki itu lebih dominan lagi sebenarnya, ya, secara keumumannya.
Wa ulumahum, ilmu mereka aksaru, lebih banyak daripada perempuan. Kira-kira kalau kita menengok kitab ini saja kitab yang di atas ini, kira-kira siapa yang mengarang? Banyak laki-laki atau perempuan? Laki-laki. Laki-laki. Ya. Wa qulubuhum. Boleh kita baca wa qulubuhum. Kita wawnya ini kita buat waw istinaf. Ya. Kita buat wawnya ini waw istinaf. Begitu baca kitab tu. Boleh kita pilih cara-bacanya selama kita memahami. Kita buat ini sebagai waw istinaf. Boleh saja kita baca wa qulubahum. Paham? Wa qulubahum. Wa qulubahum alal a'malis saqati, begitu juga hati mereka para suami itu, para laki-laki itu alal a'malis saqati, saqati ya, bukan saqat. Atas pekerjaan-pekerjaan yang berat, asbaru atau asbiru, lebih sabar daripada perempuan. Jadi kalau ada pekerjaan-pekerjaan berat, ya, itu laki-laki lebih sabar dari perempuan. Perempuan itu banyak ngeluhnya. Banyak mengeluh. Ya, perempuan ini nanti banyak mengeluhnya. Jadi wa qulubuhum 'alal a'mali saqati asbiru, dan tentang pekerjaan-pekerjaan yang berat itu laki-laki lebih sabar daripada perempuan. Wa kadzalikal quwwatu, sedemikian pula kekuatannya. Kira-kira secara kekuatan kuat laki-laki atau perempuan? Laki-laki. Walaupun itu dibentuk itu perempuan untuk apa kekuatan? Jarang kita jumpa, ya. Tengok aja tinju nasional saja. Tinju nasional. Kira-kira ada enggak mereka laki-laki sama perempuan di laga dia? Ada enggak? Mereka tahu enggak ya seimbang. Nah, itu. Jadi secara kekuatan maka laki-laki lebih kuat daripada perempuan. Jadi banyak dalil. Kuat. Walaupun perempuan dibentuk dia supaya kuat dia. Ya. Jadi makanya perempuan ini kalau marah sama suami nggak boleh main-main tenaga, main sepak pintu. Suami kita bisa copot pintu, lemparkannya ke kepalamu. Ya, nggak bisa main perempuan ini marah main pecahkan piring. Baru satu piring bisa kau pecahkan. Ya, Ustaz Hasbi bisa satu rak piring diangkatnya, pecahkannya. Nah itu. Jadi laki-laki nggak boleh, ya. Kekuatan lebih kuat kita laki-laki. Wal kitabatu, mengarang, menulis, mencatat, mengkarya ulama ghaliban secara umumnya. Siapa kira-kira lebih banyak? Laki-laki. Ulama. Makanya jarang kita mendengar qala perempuan sepulana, jarang kan? Rata-rata kita ulama. Kenapa? Kalau laki-laki dia, kalau perempuan dia kan agak terbatas. Itulah menunjukkan sebagai dalil bahwa laki-laki itu akalnya, ilmunya lebih banyak. Makanya kitab-kitab ini semua ini rata-rata pengarangnya laki-laki. Nah, itu banyak dalil bahwa mau nggak mau wahai para perempuan jangan berkecil hati. Ya. Secara akal Ustaz Hasbi lebih tinggi, lebih kuat lagi. Ya. Wal kurusiyatu, dan berkuda. Kira-kira banyak laki-laki perempuan yang bisa berkuda? Laki-laki. Laki-laki ini ya kuat berkuda dan berkuda-kudaan pun kuat. Nah, itu. Ya. Jangan berkuda, kuda asli. Ya, wal kurusiyatu, berkuda. Wa fihim, pada mereka juga laki-laki, al ulama'u, banyak ulama. Banyak laki-laki jadi ulama. Sampai sekarang karyanya ini semua sini. Enggak ada tengok sini perempuan yang mengarangnya. Ya, enggak ada yang perempuan tengok sini mengarangnya. Rata-rata ulama. Wa fihim, dan pada mereka laki-laki al ulama, banyak ulama. Wal amamatul kubra, dan imam-imam yang besar. Oh. Imamul kubra. Itu banyak laki-laki. Imamul kubra wal imamatul kubra. Wasukra, baik imam yang besar atau yang kecil.
banyak laki-laki. Wal jihad, berjihad. Kira-kira laki-laki perempuan. Rata-rata yang perang itu apa? Laki-laki kecuali illa fil ghurfah. Ya. Kecuali sendiri Kamar, betul kamar. nah, pulang aja lah lo. Nanti siling juga abang ayam ayam muda. Coba apa jadi artinya tadi? Kalau kita batu ghaliban apa artinya tadi? Kalau kita Cepatlah, jangan lambat. Baca aja lambat. kalau kita ulang kita Ghaliban yang besar. Nah, ada besar itu. Nah, itu makanya perhatikan. Nggak kemeningkat kau lagi itu. Ya, wal azanu azan. Kira-kira ada nggak perempuan azan? Kan banyak yang bulan kita laki-laki daripada perempuan. Wal azan Allahu akbar Allahu akbar. Mana ada perempuan suara begitu? Ya. Azan rata-rata takmir kawan-kawan kita. Ada nggak mahasiswa-mahasiswa asbi jumpa ini mahasiswi Siti Badriyah, ini takmirah di masjid Al-Mu'minun, takmirah di masjid Baitus Sakinah, ajannya luar biasa. Cepat perempuan ajan mak, ya, yang mati bisa hidup, ya. Baik. Kira-kira cukup nggak dalilnya? Banyak nggak dalilnya? Kita lebih unggul. Banyak. Nah, yang azan itu adalah laki-laki. Wal khutbatu, ada nggak tengok khutbah perempuan? Tidak ada. Jarang. Ceramah ada. Ceramah ada. Alhamdulillah. Nih. Salatu wassalamu ala Rasulillah. Ya. Kurasa kalau ada perempuan khutbah itu kurasa ya sop yang paling terdepan itu Syekh Hendri itu. Sop yang paling terdepan supaya nggak ngantuk dia itu insyaallah. Sudah pasti. Ya. Banyak ku tengok itu kesalahan-kesalahan dalam fikih itu. Ya. Dalam Jumat itu banyak orang awam pada nggak sadar. Ya, ngantuk dalam sholat Jumat. Kalau begini diangkat begini dia tidurnya batal. Ngantuknya gini batal. Diangkatnya satu gini saja kakinya gini batal. Batal dia. Begini saja dia batal. Apalagi begini, itu lebih batal lagi. Ya, supaya paham kita gini batal ini. Ya. Begini juga Batal. batal. Oh, saya makan mata dia. Batal. Satu kaki aja begini kan ke depan, gini batal. Yang betul begini. Mau duduk tawarun itu anda. Harus gini aja. Itu mutamakin itu begini. Duduk mutamakin itu begini. Satu saja. Satu saja kaki apa yang depan. Tengok banyak orang begini. Atau kadang satu kakinya maju gini. Ya? Paham? Aku dulu antara dua sujud. Sama, batal. Dah? Ya. Maksudnya wuduknya itu. Kalau sudah wuduk batal, tentu sholatnya batal. Paham ya? Nah, tahiyat. Tahiyat dia begini. Tengok banyak orang nih. Dia tidur dia. Batal. Jadi sholat, tapi kalau dia sholat berdiri begini, kalau dia masih namanya bukan ngantuk, bukan tidur,
tapi masih mendengar dia, masih didengar dia cakap imam segala macam, tapi dia agak begini, tidak sempat batal. Tapi kalau dia sampai sungkur gini, batal. Dopok, sampai jatuh dia, berarti ngantuk itu kan, jatuh. Nah, itu. Ini yang sering mesti diajarkan kepada masyarakat. Banyak ku tengok Jumat tuh gini ya tengok dia. Batal. Satu kaki dia angkatnya gini, batal. Kalau mau tidak batal, mau gimana pun ayun-ayunannya gini, mau yang disco pun kalau masih gini dia tetap tak batal. Tetap ini. Jangan sempat ada ruang keluar angin nanti. Ya. Nah, itu fikihnya itu. Wal khutbatu khutbah, wal jum'atu jum'at. Oh, kalau bagi perempuan cuma sunnah. Yang Jumat siapa? Laki-laki. Jangan salah baca. Kalau baca wal jum'atu jum'at. Wal i'tikafu i'tikaf. Banyak laki-laki itikaf. Kalau perempuan banyak urus anak lagi segala macam, belum lagi melahirkan lagi dia. Ya. Wasyahadatu fil hududi, jadi saksi dalam hudud. Ada hukum hudud jinayah. Wal qisas dalam qisas. Wal ankihati dalam pernikahan. Ya laki-laki dari saksi diutamakan. Ya. Wal ankihati dalam pernikahan. Wa nahwiha dan semisalnya. Wa ziyadatil mirasi dan bertambahnya warisan. Itu laki-laki. Wa ta'sibi dalam asabah. Ada warisan itu namanya asabah. Siapa itu asabah? Ada asabah bil ghair amal ghair. Itu laki-laki. Wa tahammulid diyati, menanggung diat, bayaran. Ada diat itu diat. Menanggung itu siapa? Laki-laki, bukan perempuan itu. Ya. Masalah. Wa wilayatin nikahi, dan menjadi, boleh kita baca wa wilayatun nikahi, wali nikah. Siapa wali nikah? Laki-laki. Oh, kan banyak dari ini. Wa talaqu, siapa yang memegang tolak? Suami. Bukan istri. Ya saudara ya. Kenapa enggak begitu? Enggak semangat itu. Suami, pura-pura sakit. Gini ya, tengok. Macam apa? Lembu yang sudah dipotong. Ya. Wali nikah, wat tolaku yang memang tolak. Kita tolak tuki. Ya, saya tolak ke anti mutalikah. Kau perempuan yang tertolak. Parok tuki. Ya. Atau tolak yang muallak, menggantungkan. Asal lewat pintu itu deh, jatuh tolak satu. Lewat dia, jatuh. Ya. Wa ruju'atu rujuk. Dalam masa iddah, siapa itu? Laki-laki. Jadi yang merujuk itu laki-laki itu. Ya, secara banyak. Ketika istilahnya ibu ngaling-ngalian, dan murid ngaling-ngalian. Kalau kita sudah apa? Ya. Iya dulu tuh Ya, namanya salah. Cuma secara banyak laki-laki warujuk. Wa adadul azwaji ilaihim. Apa artinya itu? Bilangan ataupun poligami. Wa adadul azwaji itu adalah berbilangan dalam istri siapa yang ada. Maksudnya berbilangan istrinya, banyak istrinya. Poligami. Siapa itu? Laki-laki. Suami. Tak boleh perempuan. Poligami boleh. Poliandri tidak boleh. Nggak boleh perempuan suaminya lebih dari satu. Ada nggak kira-kira itu? Ada. Inilah nikah yang sudah diharamkan oleh syariat agama yang pernah terjadi di zaman jahiliyah. Jadi satu perempuannya itu suaminya banyak dua suami. Bagaimana cara untuk melihat anaknya? Pertama ada beberapa cara. Ya, siapa yang dahulu menjenguknya ketika baru lahir anaknya, itulah ayahnya. Yang kedua, siapa yang paling mirip? Mirip dia.
Walaupun anak Ustaz Amin, tapi mirip sama antum. Jadi Ya. anak Ustaz jadinya. Mirip, berarti itu anak Ustaz Hasbi. Begitulah apa mereka. Berarti kerjaannya Ustaz Hasbi. Ya. Gawat nih. Perempuan zaman jahiliyah dulu, Gawat. kalau sudah mereka buka pintu, dah itu adalah perempuan bahasa sekarang ini PSK. Maksudnya perempuan yang sudah membolehkan orang lain masuk ke rumah. Begitu dibukanya pintunya itu, maka ada sahabat Nabi yang melihat istrinya keluar rumah, hampir mau ditombaknya saking marahnya dia. Ternyata ini istri mengusir ular dari rumahnya. Begitulah dulu ya para sahabat menjaga istri mereka. Mana di pengantin baru, wah kenapa sih keluar nih? Wah, makanya jaga kita punya istri. Ya. Wal intisabu, begitu wa ilaihim, dan kepada mereka al intisab, penisbatan, semua banyak penisbatan kepada mereka laki-laki daripada perempuan. Makanya nasab itu apa? Laki-laki. Bin Asbi. ya. Bin Kartolo, nggak ada dia langsung bin Siti Markobe, nggak ada begitu. Ya, Yudi bin Kartolo, misal bin Kartolo. Ya, nggak ada dia istilahnya ya, atau Asbi bin Siti Kartila, nggak ada itu ya, atau bin Tono, bin khairun nisa. paham kira-kira sini? Berarti banyaklah Allah. Allah sendiri yang mengunggulkan para laki-laki, banyak kelebihannya kita. Khairun nisa. Wa minasani, daripada yang kedua. Alasan yang kedua. Wa minasani, dan daripada yang kedua, atiyatul mahri, yang memberikan mahar. Kira-kira laki-laki perempuan? Laki-laki. Memberikan mahar. Ustaz Henry. Aku minang dulu. Ustaz Henry. Ya, siapkan kau punya mahar. Oh, Bang, ada nomor nasional Jawa. 5 juta aja. Ya, 5 juta aja Henry. Tapi dengan syarat kau betul-betul mengaji betul-betul. 5 juta aja. Ustaz kau. Udah ada stoknya. Jangan tangguh. Langsung kita jemput. 5 juta. Insyaallah dijamin. Solehah, kau bahagia. Jauh. Cantik dan istimewa. Kau bahagia, awak sengsara. Karena dia mau. Kata istrinya. Ya. Dia mau. Oh ini baik. Ya, atiyatul mahri wan nafaqati, yang ngasih nafkah kira-kira kewajiban suami atau istri? Suami. Wan nafaqati, nafkah. Ya. Wa nahwihima, dan semisal keduanya. Kaza fi zawahir li Ibni Hajarin, begitu disebutkan dalam kitab Zawazir li Ibni Hajar. Ibni Hajar di sini adalah Ibnu Hajar Al-Haytami. Ya. Ahli fikih lama mazhab Syafi'i. Ya. Suami ahli hadis itu. Nafkah dan semisal keduanya. Yang memberikan mahar itu suami, nafkah itu walaupun contoh, mana tahu suami istrinya kaya, ya, istrinya kaya segala macam, yang nafkah istrinya, atau anggaplah dulu istrinya presiden macam Megawati, ya, tapi suaminya Gojek, jangan remeh Gojek. Pekerja mulia, saya nggak pernah Gojek bagus itu, ya. Ini secara apanya? Itu nggak boleh si istri itu petenteng, ya, nggak boleh dipetenteng kepada suami. Tetap dia cium tangan pada dia punya suami, tetap dia hormat pada suami. Apapun profesi suaminya, kalau dia suami. Kenapa? Yang mengunggulkannya siapa? Bukan manusia, bukan para suami. Allah bima faddalallah ar-rijalu qawwamun. Makanya setinggi apapun itu perempuan, kalau dia masih bersuami, itu suami lebih tinggi sederajat daripada dia perempuan. Makanya himmatul rijal fawqal jibal. Cita-cita seorang laki-laki itu di atas gunung. Betul atau tidak? Betul. Wa himmatun nisa fawqas sarir. Cita-cita seorang perempuan itu hanya di atas kasur. Maksudnya apa itu? Oh, berarti membatasi apa? Enggak, ini bahasa kinayah majas saja. Maksudnya apa? Setinggi apapun perempuan itu secara pangkat dunianya,
Kalau dia berstatus istri, tetap dia seorang melayani suaminya di atas Ranjang. Tapi pemuda himmatur rijal tuhdimul jibal. Jadi cita-cita seorang pemuda itu adalah menembus gunung. Jadi kalau cita-cita ya buatnya cita-cita kita menembus gunung.